Kaniki, tim Rahel apa Ziza apa Nurul? Ziza dan Nurul. Puas. Anjir. Di sini aman ya. Aku tinggalin. Tim Rasman apa Umar? Tim Pak RT, wilayah rumah gue. Besok aku datang lagi ya. Tim Baim apa Paula? Nggak dua-duanya. Yolo, lu kenapa sih? Yolo, lu singeling deh. Lu singeling. Singeling Yolo. Rasman gimana? Rasman lagi menggila. Biarin aja dia. Jangan dilawan dulu. Ntar minggu depan baru dilawan. Karena minggu depan baru seru. Kalau sekarang biarin dia nyerocos. Suka-suka mulutnya deh. Tidak taruh di meja. Kayak sekalian tuh kalau suka fitnah-fitnah orang bisa mempertanggungjawabkan gak sih? Kayak gue nih, kalau gue kan maki orang, ngatain orang, gue bisa pertanggungjawabkan kan nih, ya kan? Tiba-tiba gue dilaporin polisi, gue bisa pertanggungjawabkan. Nah, gue mau balik bertanya sama kalian. Kalian kalau kayak menerka-nerka, menuduh, memfitnah gitu, kalian bisa mempertanggungjawabkan nggak? Bisa nggak? Mana? Bisa nggak tiba-tiba kalian cap cip cup nih dapat gitu? Bisa. Oke, gue capture dulu ya yang bilang bisa. Nanti gue cek kalian ada ngebully nggak? Kalau kalian ada ngebully, ada ngefitnah, berarti wajib buat dilaporkan. Oke, bisa. Nih lagi gue capture lagi. Nah. Capture lagi. Oke, berarti kalian bisa mempertanggungjawabkan ya. Bagus. Keren itu. Oke, kita lihat ya yang bilang bisa-bisa ini. Bisa. Oke. Bagus. Dengan melihat sikap Abu Darda, karena itu jadi kalau mereka salah. Caranya? Soalnya beberapa kasus yang dilaporkan itu, undang-undang ITE itu, ketika sudah dilaporkan dan dipanggil pihak kepolisian, yang dilaporkan itu tiba-tiba menangis, meminta maaf. Tapi kalau kalian bisa sih keren sih. Gue acungin jempol kalau ada yang berani gitu. Misalkan kayak abis kalian fitnah, terus kalian dilaporin polisi kan, terus kalian ngomong tuh dengan tegas, dengan lugas, iya emang dia tuh begini. Keren itu. Selama ini sih belum ada yang berani ya.
kayak gitu selama ini. Karena gue juga beberapa kali ngelaporin akun-akun kayak begitu, walaupun memang gue tidak siarkan di mana-mana. Ketika ketemu menangis, meminta maaf. Nanti alasannya anak saya masih kecil, saya orang susah, saya nggak punya apa-apa, kayak gitu aja. Anak tuh masih penasaran sama berbagai macam tasir dan masak. Bodo amat lah, lu mau tim Rahel kek, mau tim siapa, gue nggak peduli. Lu mau tim Rahel juga kagak bakal bikin kalian kaya. Kalau mau jadi tim-timan tuh kita pakai logika ya. Kalau logika kalian masih bisa digunakan ya. Kalau mau jadi tim tuh ya setidaknya kalian tuh pernah dekat, pernah mengenal. Nah itu baru enak tuh ya gue timnya, karena gue tahu cerita sebenarnya, karena gue temennya, karena gue apanya, itu baru make sense. Susah sih ngomong sama netizen Indonesia. Suka-suka kalian lah. Kalau bikin kalian happy, hidup kalian enjoy, duit lakukan. Jadi tim memihak nggak ada di undang-undang kok, aman. Tapi jangan lupa kalau udah jadi tim-timan gitu, jangan lupa kebutuhan rumah, kebutuhan hidup, kebutuhan anak-anak sekolah, kebutuhan perut. Bahas Suneo, Ami. Kenapa Suneo? Ini anak terbuka. Jangan tahu makanya kita harus pergi dari sini. Jadi dia kalau di luar pesantren dia jualan tuh. Terlampau sudah ada payment. Bahas si Suka alias Tuti. Udah capek bahas dia tuh. Jadi guys, masalah gue kasih tahu ya. Jadi guys, masalah 20% saham yang diminta oleh si Suneo alias Richard Lee itu real, nyata adanya. Kenapa gue bisa ngomong begini? Karena waktu ke rumah Sela, gue semobil sama Dokter Oki. Terus Dokter Oki video call si Richard, si Suneo. Suneo mengakui dengan jelas, bahkan gue ada suara rekamannya, karena gue nggak mau nanti dia puter-puter balikin fakta. Gue rekam aja. Dia mengakui bahwa betul dia sudah mentandatangani kontrak di sore hari. Orang-orang seperti Abu Darda itu, seperti mereka, sangat butuh kepercayaan umat. Mereka pasti takut ada yang berani. Jadi nggak usah membela diri lagi. Well, disinggung Mira Hayati, biar aja deh disinggung sama dia. Kalau disinggung sama dia, biarin aja deh, suka-suka dia deh. Mendingan dia suruh benerin tuh skincare-nya. Belain amat Nurul, ya iyalah, orang nggak salah kalian bully cuma gara-gara si Rahel, ya gue bela lah.
Assalamualaikum Bapak. Dia ini orang yang berbeda atau sama sih? Kayaknya sama ya. Hah, tapi kok kalau pakai hijab tertutup ini kayak beda ya? Iya. Arhan sendiri yang ngomong. Coba kalian dengerin lagi suaranya Arhan. Dengerin baik-baik pelan-pelan. Arhan jelas banget bilang katanya. Bukan Arhan bilang gini, iya saya lihat sendiri. Ya itu beda cerita. Arhan tuh bilang katanya. Wah temannya Nurul. Iya gue temannya Nurul. Kenapa? Kenapa gue temennya dia? Enak kan kenal daripada kalian gak kenal. Kalian juga bukan temannya Rahel, tapi menggila. Kalau gua bela Nurul ya gue temennya. Jadi make sense, nyambung gitu. Kalau kata orang Betawi mah. Tapi Salim ngaku. Mana pengakuannya? Salah. Lagi orang ngerti. Mana pengakuannya? Orang salah kiran bu. Contoh seneni. Seneng deh gue jawabin orang tolol kayak begini. Mi tanggapan klarifikasi Salim. Biarin aja dia mau bikin klarifikasi tuh, lihat. Itu hak si Salim, dia mau bikin klarifikasi kek, dia mau ngelaporin siapa kek, itu hak dia. Hak semua manusia yang ada di muka bumi boleh ngelapor siapapun tanpa terkecuali, paham? Mau berapa hari? 2 hari aja, 2 hari. Udah gini aja deh, gue kasih 5 hari tanpa diskon. Oh iya, ya udah. Baru selesai itu tuh, pulang dari Korea. 5.000. Ini sepinya. Jidatnya masih jeneng. Monggo, silahkan sebelah sini. Teh di situ ada tusuk gigi saya di kamar mandi yang panjang itu. Nyangkut, tolong ambilin. Monggo, silahkan masuk. Bahas padel keluarga miskin gembel aja. Apa yang mau dibahas? Sebelah sini. Awal latte. Tinggal nunggu aja perkembangannya. Saya ya. Bukan yang tusukan satu tuh yang dililin. Ntar ngebahas dia tuh minggu depan. Terusin Ji. Monggo Bapak. Tuh baru gue bahas tuh. Dari pagi sampai malam. Gak akan gue kasih jeda. Mana tunggu di Korea. Ada nggak? Ada, dia cuma satu. Atau nggak apa-apa, yang itu tali itu juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Pagi saya bangunin nih, saya mau ke dokter Jam berapa? jam 6. Biar nggak telat besok Senin, takut macet. Ngapain tuh tadi mau dandan dia kok nggak masuk? Ya udah, kalau nggak mau sama dia, gua aja yang temenin. Enggak usah. Sumpah jelong. Daripada keluar-keluar. Iya. Orang-orang hobi nyebokin Nurul. Emang Nurul lagi berak dicebokin. Emang Nurul anak bayi dicebokin. Emang gue babunya Nurul nyebokin dia. Itu masih punya anak kan. Kalau ada kita dibujuk gara-gara
takut. Tuhan izinkan aku berdosa. Betul. Kok tahu? Tripang terlupakan. Well, enggak. Ada waktunya ngebahas Tripang. Buat semua kebaikan. Sekarang bukan waktunya ngebahas dia. Anak-anak ini. Bahas si botak tak berleher. Nih gue juga nggak berleher. Nanti bahas dia tuh minggu depan. Nanya aja diri Atom dulu. Ya, Atom gak usah pikirin itu. Si Rasman tadi ngoceh lagi. Nih gue kasih tahu kalian ya. Rasman itu sedang menyembunyikan keresahannya karena dia tahu yang jadi kliennya tanpa dibayar itu orang bersalah 1.000.000% tok. Makanya dia sengaja menggiring-giring opini dengan dia preskon via jumlah apa segala macam. Itu hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri saja. Tapi jujur dari hatinya yang terdalam, walaupun hatinya udah busuk, dia tahu bahwa dia itu kalah telak. Jadi biarin aja dia ngebadok, ngebacot, serah dia. Itu gak usah khawatir. Bahas Paulo sama Ami, enggak. Itu masalah rumah tangga. Gue nggak tinggal sama mereka, jadi gue nggak tahu masalahnya apa. Tapi buat gue, namanya rumah tangga pasti ada masalah. Nggak ada sekalipun rumah tangga yang harmonis tuh nggak ada masalah tuh, nggak ada. Ya. Masalah Nurul ngikut, ya ikut lah. Well, orang nggak ngapa-ngapain difitnah, dibully sama kalian. Bahas Suneo udah dibahas tadi, makanya jangan baru masuk. Dari tadi udah dibahas. Parah juga ini film ya, gila-gila. Kan Arhan yang bilang sendiri, kan Arhan capek, repot banget, capek. Kok bisa gitu ya filmnya? Mi, intinya Ziza selingkuh apa enggak? Enggak. Tidak ada perselingkuhan. Tapi Rahel nggak pernah speak up. Ya iyalah, dia lempar batu sembunyi tangan. Gara-gara ulahnya sendiri. Tapi dia tuh yang masuk-masukin semua berita-berita ke akun-akun gosip. Sampai ke akun-akun gosip yang followersnya cuman sedikit. Antara cinta dan obses itu bisa bikin orang jadi sinting. Ngerti nggak? Makanya kalau sayang sama orang tuh jangan keterlaluan, nanti jadinya gimana yang ngomongnya? Juga prihatin sama kalian untuk kejujuran. Obses tuh apa sih bahasa Indonesianya? Obses, coba bantu. Obses tuh apa obses?
Antum ya yang ngajak Ana mempertanyakan semua yang kita percaya sampai apa? Fanatik, obsesi, tergila-gila Mi. Oh oke, obses itu tergila-gila jadi oke. Setahu gue obses itu ingin memiliki tapi pasangannya tuh nggak bisa dimiliki. Kayak mana ya mengartikannya? Ya pokoknya yang gue tahu itulah obses itu. Ya terlalu menggebu-gebu, betul. Betul juga. Makanya kalau sayang ya udah sayang aja lah, nggak usah jadi obses. Kalau omongan udah sama tuh biar siapa yang lebih percaya? Ya udah guys, gue ngantuk nih, pasti udah di record sama banyak akun, tapi nggak ada masalah, udah biasa, nggak bakal bikin gue tantrum anyway. Cinta sama bodoh itu beda tipis. Enggak juga sih. Cinta itu ya satu kebodohan. Tapi kalau obses itu udah keterlaluan. Ya udah guys. Ai mau tidur dulu karena besok harus check up ke rumah sakit. Buat kalian, selamat beristirahat juga, well. Semoga gue doain buat kalian yang masih mencari pekerjaan, semoga cepat dapat. Yang pengangguran, semoga cepat dapat kerjaan. Yang gajinya masih kecil, semoga bisa dapat kenaikan gaji. Apalagi ya yang hidupnya susah, semoga dilimpahkan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih mengejar mimpi, semoga mimpinya terwujud. Makanya jangan suka main sosial media. Kalau mau semua itu terwujud, fokus, nggak usah repot sama urusan selebriti, influencer, nggak usah repot. Ikut nimbrung secukupnya. Kalau nggak tahu ya sudah. Kalau nggak tahu kejadiannya, kalau nggak tahu kasusnya ya sudah. Nggak usah repot. Kalian buang-buang waktu, buang-buang kuota sampai komentar seolah-olah kalian tahu kejadian tersebut. Ya, biar apapun yang kalian pikirkan itu terwujud. Ingat, hidup itu setiap hari itu mahal. Setiap tahun harga tuh naik. Nggak ada yang murah. Biaya sekolah makin naik, semua makin naik. Bensin pula naik, ayam naik, cabai naik, bawang naik, lonte pun naik harganya. Ya, jadi nggak usah repot kalian buang-buang kuota. Kalaupun buka sosial media, yang kalian anggap harus dibela itu, belalah tentang masalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu apa sih? Banyak, mencakupi banyak. Kalian tahulah itu. Fokus polisi kata gue. Gak usah diajarin. Ya. Itu kasus sudah masuk ke ranah kepolisian. Udah ada yang ngurusin kepolisian. Gak usah ngajarin. Ya, jangan buang-buang waktu. Waktu itu berharga. Karena waktu yang sudah berlalu tidak pernah akan bisa balik lagi. Jangan buang-buang waktu. Kalau kata orang dulu, waktu itu adalah uang. Jadi jangan buang-buang waktu kalian untuk hal-hal yang gak penting. Orang udah kaya, kalian masih miskin. Gak enak tahu hidup miskin, hidup melarat. Sumpah. Nah, ujubillah misalnya, ketok dulu. Kalau kalian bahagia dengan hidup kesederhanaan kalian, ya sudah, nikmati. Tapi setahu gua gak enak jadi orang melarat. Mau beli apa-apa susah, mau bayar apa-apa susah,
mau begini susah, mau begitu susah. Tapi dia sendiri suka nimbrung. Gue nimbrung, duit gue udah banyak. Gue nimbrung karena gue di circle-nya mereka. Kalau kalian kan nggak di circle-nya mereka dan uang kalian juga nggak tahu semana. Well, gue suka jawabin hal-hal yang kayak begini, biar kalian makin marah, makin panas, Ya udah capek.